Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat soal di Moodle ya. Pertama kita klik set home dulu. Kemudian kita klik program pelatihan atau kursusnya. Nah, kita akan coba untuk menambahkan arsipnya dulu ya di bagian ini. Misalnya ini akan kita gunakan untuk menyimpan arsip soal gitu ya. Maka kita buat ini arsip soal ya. Selanjutnya kita klik save change. Selanjutnya untuk menambahkan kita perlu klik ini add activity or resource. Kemudian kita pilih quiz ya, yang ini ya, kita pilih quiz, klik quiz, lalu kita pilih add. Nah, misalnya kita buat ini adalah tes formatif unit kompetensi ke-1 ya, seperti ini. Kemudian kita buat deskripsinya ini, misalnya untuk K3, materi K3 ya. Nah, di sini kita bisa atur waktunya. Nah, kuisnya mau dibuka mulai tanggal berapa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin agak lebar, kita bisa klik ini ya. Jadi ini menempel ya ke sini dan agak lebar, lebih enak kita melihatnya. 7 Agustus ya, misalnya kita tentukan 8 Agustus mulai jam, misalnya jam 3 gitu ya, jam 3 udah bisa diakses. Kemudian kita bisa tentukan ini ya, mau berapa menit dia mengerjakan soal, itu bisa kita tentukan. Sementara kita biarkan dulu, jangan di setting dulu. Kemudian di bagian ini grade-nya ya, bisa kita setting juga, sementara kita biarkan dulu. Kemudian layout itu setiap soal nanti dia akan muncul satu halaman, satu soal. Nah, kemudian save all with question ini artinya kalau yes itu dia akan memilih secara acak, ketika ditampilkan oleh peserta dia akan acak gitu ya. Review option ini untuk mengatur apakah misalnya ketika sudah disubmit, dieksekusi, hasilnya akan memunculkan kunci jawaban atau tidak. Nah, ini di bagian yang ini ya. Nah, tentu Anda bisa mencoba-coba kalau ininya dicentang nanti hasilnya seperti apa, kalau nggak dicentang seperti apa ya, karena banyak sekali pilihannya. Kemudian kita langsung klik saja save and return. Nah, maka sekarang sudah terbuat ya si arsip ini ya. Nanti kita akan panggil si arsip itu di bagian yang ini ya, karena misalnya UK1 kan posisinya ada di sini gitu. Di rancangan kita pada sebelumnya kan pernah membuat rancangan bahwa tes sumatif UK1 itu ada di B1.8. Nah, ini bisa kita copy begitu ya dari sini, dari rancangan kita. Kemudian kita masuk kembali ke sini, tinggal kita klik edit setting ya. Di bagian konten ini kita tambahkan ya, sebenarnya kan masih ada itu B1.3 gitu ya, apa misalnya. Nah, tadi kan yang kita buat adalah B1.8 ya, B1.8 tes sumatif UK1 gitu ya, tes sumatif UK1. Nah, ini nanti ada linknya kita buat. Nah, ini akan kita ambil nanti dari arsip soal ya, kita ambil dari arsip soal. Kita save dulu. Nah, kemudian ke arsip soal ini
tes formatif UK1 yang ini ya, kita klik. Dan kita dapatkan ini ya, kita dapatkan linknya dari sini, kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke bagian yang ini tadi ya. Nah, kita nanti akan masukkan ke sini. Ini klik edit setting. Nah, kita masukkan linknya di sini. Di blok dulu, create link, kemudian klik kanan, tempel atau paste, buka tab baru saja, create link. Nah, ini sudah ada linknya, baru kita save lagi. Nah, seperti ini ya. Ya, kemudian kita klik bagian yang ini ya. Nah, di sini sudah muncul ya tes sumatif UK1, kita klik. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke bagian yang ini ya. Ini persis sama kalau misalnya kita langsung mengklik di bagian arsipnya ya. Kalau tadi kan melalui ini, karena linknya kita tarik ke sana, sama saja ketika kita mengklik juga yang ini, arsip soalnya. Ya, sama kan tampilannya. Nah, kemudian untuk membuat soal kita bisa klik ini ya, klik kemudian edit quiz ya. Nah, di bagian ini kita ada add, kemudian a new question. Nah, di sini banyak sekali pilihan jenis dari atau tipe pertanyaannya. Mau multiple choice, betul salah, menjodohkan, jawaban singkat, dan lain-lain ya. Misalnya sekarang kita akan membuat multiple choice ya, seperti ini, multiple choice, klik add. Nah, ini tinggal kita buat misalnya nomor 1 ini ya, nomor 1. Nah, secara default ini masuk ke kategori Dikdas 2020 ya. Kemudian buat pertanyaannya, misalnya ibu kota Indonesia adalah, misalnya ini yang sederhana dulu ya. Seperti itu, jadi pertanyaannya kita buat di sini. Nah, nanti kunci jawabannya kita buat di bagian yang ini. Ini hanya ada satu kunci jawaban, misalnya kan kalau dua dalam satu soal ada dua jawaban, ya tinggal dipilih aja ininya kan, multi. Misalnya yang pertama adalah Jakarta. Nah, untuk kunci jawaban kita harus pilih ini adalah 100 nilainya ya. Nah, jadi nilainya 100 untuk kunci jawaban. Jadi grade-nya harus dibuat 100. Nah, untuk yang lainnya ininya dikosongkan ya. Si grade-nya dikosongkan. Ini misalnya Bandung. Yogyakarta misalnya, jawaban-jawaban yang salahnya. Nah, pilihannya bisa lebih dari 4 ya, bisa 5. Dan kalau kita perlu menambahkan, bisa juga ditambah lagi ini ya. Tapi kita tidak perlu menambahkan ya. Untuk contoh ini kita buat 3 aja misalnya pilihannya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik save change. Sekarang ini kita lihat sudah terbentuk soal ya. Nah, kita bisa klik lagi kalau mau melakukan editing ya. Nah, kalau sudah oke, kita bisa klik save change lagi aja ya. Untuk melihat tampilan ya dari soal kita bisa klik ini ya, preview soal gitu. Nah, nanti kita akan melihat tampilannya akan seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, inilah cara membuat soal ya di LMS Modal. Anda silakan bisa mulai mencobanya ya.